Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, lagi rame video atau berita mengenai Bapak Prabowo Subianto yang akan menikah lagi dengan mertua dari Kaisang Pangarap, yaitu ibu dari istrinya Kaisang ya. Nah, tentu hal ini lucu juga menurut gue pribadi ya. Kok bisa gitu loh netizen membuat berita-berita seperti ini. Lalu berita ini apakah hoax atau tidak ya? Dan nanti juga akan ada klarifikasi dari pihak Pak Prabowo, yaitu Bung Daniel ya, yang menjelaskan tentang hal itu. Tapi nyatanya berita ini sudah dikonsumsi oleh publik ya. Maksudnya sudah bahkan mungkin ada publik juga yang percaya dan mendukungnya ya. Tapi di lain sisi juga ada dari para netizen yang mengomentari tentang hal ini. Bagaimana jika nanti akhirnya Pak Prabowo menikah lagi dengan besanya Pak Jokowi. Tentu hal ini berkaitan dengan politik dinasti juga. Lagi-lagi ya para netizen kembali ke hal itu lagi. Tapi nanti akan dijelaskan langsung oleh pihak dari Pak Prabowo ya. Jadi jangan sampai kita termakan hoax ataupun kita harus mengetahui dari sumbernya langsung. Jadi teman-teman semua tonton sampai akhir ya biar paham. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Hai hai hai, bongkar-bongkar lagi. Udah lama nih tidak bongkar-bongkar. Seorang Jokowi ini bikin strategi. Strateginya apa? Seorang Prabowo ini di para pendukungnya ini kan banyak yang bilang bahwa seorang Prabowo ini tidak mempunyai istri. Padahal dia mempunyai istri, dia belum bercerai itu sama Titi. Dan apa rencana seorang Jokowi? Ingin memasangkan seorang Prabowo sama mertuanya Kaisang. Siap-siap ini mertuanya Kaisang akan menjadi ibu negara. Wow. Wow. Apakah rencana ini akan berhasil? Masalahnya di kubu 02 ini banyak pertentangan. Tim relawan tidak setuju, tim kemenangan, bukan tim relawan. Tim kemenangan tidak setuju bahwa mertuanya Kaisang akan menjadi ibu negara. Nggak tahu dengan nikah siri kayak atau apa. Yang penting udah rencananya mereka itu begitu. Rencana Jokowi bukan mereka. Tapi banyak banget pertentangan. Akankah seorang Jokowi berhasil memasukkan besannya ke istana menjadi ibu negara? Tunggu aja tanggal mainnya. Salam waras. Dalam sepekan terakhir ini setidaknya saya banyak sekali mendapat pertanyaan, apakah benar Presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan menikah lagi? Dan yang lebih mengejutkan lagi itu katanya yang akan dinikahi oleh Prabowo Subianto itu adalah Sofiatun Gudono. Ini nama ini, saya kira nama belakang Gudono ini pasti tidak asing karena ini adalah ibu dari Erina Gudono yang juga mertua dari Kaisang Pangarep. Artinya ini besan Pak Jokowi. Saya sih sebenarnya tidak terlalu menganggap serius ya berita-berita semacam ini. Dugaan saya ya ini hanya sekedar buatan orang iseng atau kalau mungkin ada yang menyebutnya semacam hoax. Tapi bahkan kemudian ada seorang tokoh yang menanyakan pada saya dan bahkan dia memberikan tanggal pasti bahwa pernikahan itu akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024 ini. Jadi bulan ini juga ya. Ini kabar ini saya kira ini cukup absurd. Tapi kalau Anda simak di media sosial beritanya ramai di TikTok terutama itu sudah muncul berita ini dan ini fotonya yang dikirimkan ke saya Ibu Sofiatun Gudono namanya gitu ya, ibunya Erina Gudono itu. Dan setelah saya telusuri ini foto ini rupanya diambil dari foto ketika pernikahan antara Kaisang dengan Erina Gudono. Jadi, nah ini foto ini dia ketika dia mendampingi di pelaminan Erina Gudono ketika menikah dengan Kaisang Pangarep. Tentu jadi apa ya? Ini berita semacam ini anehnya banyak orang cukup percaya dan tentu saja kalau betul itu terjadi ini cukup absurd karena
bagaimanapun juga ini kan seperti saya jelaskan tadi, statusnya Ibu Erina Gudono ini, ibunya atau Ibu Sofiatun ini, ibu dari Erina Gudono ini kan berarti besannya Pak Jokowi. Kalau kemudian menikah dengan Pak Prabowo, berarti ya Pak Prabowo itu sekarang berbesanan dengan Pak Jokowi. Ketika isu ini sudah muncul, didengarkan oleh banyak orang atau didengarkan oleh kedua pihak antara laki dan perempuan, selanjutnya setelah sama-sama tahu, selanjutnya adalah penyelesaian. Kalau memang mereka merasa nyaman gitu ya, meskipun sebelumnya nggak terpikirkan, misalkan sebenarnya pernah ketemu cuma sekali, tapi kemudian nyaman dengan isu itu atau cocok, ya udah, berarti keduanya akan sepakat untuk kemudian tambah kenal, tambah dekat, dan mungkin akan diakhiri dengan pacaran. Tapi kalau keduanya tidak sepakat atau salah satunya merasa tidak nyaman, itu akan segera menyampaikan bantahan atau bilang bahwa itu hoax. Oh enggak, dan sebagainya. Jadi yang terjadi hari ini baru ada pernyataan dari kubu Prabowo bahwa itu hoax. Jadi ini seperti penolakan terbuka dari skema penawaran yang juga terbuka gitu. Tapi ya itu baru dari Dhanil, kita nggak tahu dari sisi yang lain seperti apa, tapi ya minimal ini menjadi satu pernyataan atau sikap yang tegas dari kubu Prabowo bahwa dia tidak sepakat dengan itu. Karena ya kalau dulu waktu zaman-zaman muda kita gitu ya, kan pasti ada situasi yang semacam ini, penawaran terbuka. Nah pertanyaannya, apakah hari ini juga terjadi kepada Prabowo dan calonnya gitu ya? Apakah ini adalah bagian dari strategi penawaran terbuka? Dan kalau ini adalah bagian atau akal-akalan percintaan penawaran terbuka seperti zaman kita muda dulu, ini bisa disimpulkan bahwa ada tanda-tanda frustasi dari kelompok koalisi, bukan kelompok koalisi, kelompok pro presiden atau di lingkaran istana yang mungkin terlihat setelah ini nampak kesulitan sekali untuk mengendalikan Prabowo Subianto. Karena dalam beberapa kesempatan nampak Prabowo lebih berupaya untuk merapat kepada PDI Perjuangan, sementara PDI Perjuangan dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa, dan disampaikan oleh banyak kadernya bahwa ada tembok besar bernama Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi masih ada di sana ya sulit sekali bagi PDIP untuk kemudian bisa bertemu atau satu meja dengan Prabowo Subianto. Juru bicara Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto Dhanil Anzar memastikan isu Prabowo akan menikahi mertua Kaisang Pangarep Sofiatun Gudono adalah hoax. Hal ini disampaikan Dhanil saat dimintai konfirmasi pada Rabu 1 Mei 2024. Diketahui Sofiatun Gudono merupakan orang tua dari Erina Gudono. Ia merupakan seorang single parent atau orang tua tunggal yang sehari-harinya bekerja sebagai dosen sekaligus fashion designer. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak narasi bahwa Prabowo akan menikah dengan Sofiatun Gudono. Prabowo dinarasikan akan menikah dengan Sofiatun Gudono pada 20 Mei 2024. Namun, pihak Prabowo membantah keras isu tersebut. Ya teman-teman semua, jadi jelas ya bahwasanya isu ini adalah hoax karena sudah diklarifikasi langsung dari tim Pak Prabowo, yaitu Bung Dhanil ya. Tapi lucu juga ya di sini, kok bisa gitu loh sampai menetapkan tanggalnya 20 Mei Pak Prabowo akan menikahi ibu dari istrinya Kaisang. Lucu sekali ini ya, kok bisa gitu netizen, entah dari netizen atau dari mana ini kok bisa gitu ada berita seperti ini gitu loh. Tapi benar kata Sewor TV tadi ya, beliau mengatakan jika dari dua kubu itu ada berita yang mungkin membuat tidak nyaman, harusnya kedua kubu tersebut memberikan klarifikasi. Tapi nyatanya saat ini baru kubu dari Pak Prabowo yang memberikan klarifikasi, tapi dari kubu Pak Jokowi belum ya. Kita tunggu saja teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita hari ini ketemu dengan Bung Rocky. Kita ingin minta pandangannya Bung Rocky. Saya kira penting. Ini kan persoalan urusan elektoral kan sudah selesai. Yes. Dan Prabowo sudah dinyatakan dan sudah ditandatangani oleh KPU dinyatakan pemenang. Oke. Dan insya Allah nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober bulan ini. Kira-kira dengan pokok persoalan yang banyak sebagaimana kita diskusikan tadi,
apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Yang pertama yang mesti kita uji kimia psikologi antara Prabowo dan Gibran. Karena ini soal kepemimpinan. Mereka berdua akan ketemu tiap hari dan dengan segala macam perbedaan kultur, cara berpikir itu, etik segala macam itu, kemampuan retorik. Jadi kita bayangkan misalnya bahwa konflik itu pertama-tama akan terjadi di dalam koalisi, lalu melebar menjadi konflik diam-diam soal leadership di antara presiden dan wakil presiden. Nah, pada saat yang sama, ketika konflik itu mulai muncul, yaitu terutama ketegangan di antara presiden dan wakil presiden, ekonomi kita pasti memburuk. Karena ketegangan global, supply chain yang terganggu tuh, semua parameter tentang moneter itu mulai merambah dan membuat kita kelimpungan, bahkan mungkin potensi ras akan terjadi. Jadi Prabowo ada dalam ketegangan psikologi sekaligus ketegangan sosial. Apalagi kalau kita tambahkan bahwa dunia bersiap-siap untuk ikut perang dunia ketiga tuh. Semua dolar di Indonesia akan dipanggil pulang oleh Joe Biden untuk persiapan industri perang di situ kan. Jadi kemungkinan itu akan membatalkan ambisi misalnya untuk makan siang gratis, ambisi untuk menambah anggaran IKN, ambisi untuk menambah jalur kereta cepat dari Bandung tembus lagi ke Surabaya. Jadi semua ilusi itu kita bayangkan dari sekarang bukan karena kita ingin menghalangi, tapi dia akan dihalangi oleh semacam hukum-hukum sosiologi. Atau dalam ilmu agama dia akan dihalangi oleh hukum-hukum alam alias sunatullah. Jadi kalau begitu apakah dapat disimpulkan sesungguhnya beban yang terberat oleh Pak Prabowo itu sesungguhnya ada pada Gibran? Ya itu di depan situ tuh ada mawar, coba di short mawar itu. Dan ada lagu bunyinya Every Rose Has Its Thorn. Itu lagu dari Poison dulu. Semua mawar ada durinya. Kita tanya sekarang, yang wangi itu adalah Prabowo karena dianggap dia jujur untuk menyelamatkan Indonesia berkali-kali. Tapi ada duri di situ, yaitu Gibran. Atau sebaliknya, Prabowo adalah duri bagi dinasti Jokowi nanti. Karena kalau misalnya soal-soal politik hari ini membuat ekonomi gagal, masyarakat kemudian lakukan social unrest, itu artinya yang harus bertanggung jawab adalah Jokowi. Tapi saya dengar kemarin Prabowo bilang bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi sejak lama tuh. Saya baru mau nanya yang itu terakhir. Ini semacam pengakuan yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada deal antara Jokowi dan Prabowo. Jadi kalau kita tanya siapa yang pilih Jokowi, rakyat bukan. Yang pilih Prabowo adalah Jokowi melalui pembagian bansos, kira-kira begitu jalan pikirannya kan, atau dengan dibujuk makan siang gratis. Itu ide yang betul-betul menghina akal sehat kita tuh, karena tidak mungkin orang itu dieluk-elukkan hanya dengan memberi dia makan siang kan. Kita mesti beri dia pikiran, bukan sekedar karbohidrat, tapi juga protein dan kemampuan konseptual. Nah, itu yang saya kira akan kelabakan nanti. Karena masyarakat sipil, buruh terutama akan tetap menuntut keadilan dan kemerdekaan berpikir. Tapi bagaimana Bung Rocky menilai apa yang dikemukakan oleh kaum sivitas akademika melihat hasil berharap banyak kemarin dengan Mahkamah Konstitusi, tapi faktanya kan berbanding terbalik dari apa harapan. Bahkan mereka menyatakan yang menyelesaikan ini ada peradilan rakyat seperti itu. Iya, memang sebetulnya itu akhirnya kan. Jadi kalau lembaga-lembaga formal mengalami yang disebut oleh Huntington political decay, pembusukan politik, kan yang membusuk terakhir adalah akar konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi itu. Sebelumnya daunnya membusuk, itu Paman Usman, dia sebagai daun, tapi sekarang akarnya membusuk. Maka saya gembira sebetulnya pembusukan itu total, supaya bisa ditumbuhkan bibit-bibit baru tuh. Nah, keadaan semacam itu hanya bisa dilakukan secara pelembagaan. Kita masih nuntut misalnya supaya Megawati teruskan protesnya itu ke DPR dalam bentuk hak angket apapun kan, supaya terbuka lagi dinamika politik. Tapi kalau itu pun macet, ya udah akan ada People Tribunal. Entah di dalam negeri atau dibuat di luar negeri. Artinya rakyat mencari jalannya sendiri. Rakyat mencari jalan sendiri, dan arus rakyat itu selalu tidak bisa ditahan oleh kekuasaan. Yang terakhir, apa yang diinginkan, diharapkan kepada para pendukung, relawan yang mungkin sudah mulai goyah melihat mereka berharap cukup banyak kepada kepada pasangannya, tapi di akhirnya itu terjadi zigzag yang luar biasa oleh elit-elit partai. Iya, terlihat bahwa yang kata Bung Rocky itu munafik besar. Iya, konkurensi atau koherensi berpikir ideologi politik dari elit itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan rakyat. Ya. Kan rakyat menghendaki 01, 03 itu tetap dalam posisi oposisi. Ya. Rakyat berapa persen? 48 juta rakyat.
Kan Prabowo dapat 58 juta tuh, 58%. Jadi Itu angka konservatif itu ya? Yes, berarti ada 48% rakyat Indonesia menghendaki partai Nasdem, partai PKB, partai PKS, partai PDIP untuk membackup suara rakyat. Sekarang 3-4 orang elit mengatakan kami mau bergabung. Bagaimana logikanya tuh? Kalau seluruh rakyat menghendaki tapi elit mau bergabung. Jadi memang kelihatan bahwa kita masih dangkal dan berpikir. Untung sekali Pengadilan Jakarta Selatan kemarin itu memutuskan bahwa kepentingan publik itu bisa diucapkan dengan cara yang bahkan menghina presiden. Dan itu kesempatan kita untuk meneruskan. Dan saya berterima kasih pada lawyer-lawyer yang membela saya, termasuk Egy Sujana yang secara vokal mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini pikiran itu dikendalikan oleh kekuasaan tuh. Dan dalil Egy Sujana memperkuat putusan hakim yang membebaskan saya dari tuntutan orang gila yang namanya David Tobing. Artinya kawan-kawan kata-kata bajingan tolol yang diadreskan Sah kepada untuk Papua diucapkan. sah dan legal dan tidak jadi masalah Tidak jadi masalah hukum. Mantap sekali Bung Rocky Gerung, no Rocky no party. Ya teman-teman semua, rakyat akan mencari jalannya sendiri. Itu kata-kata dari Bung Rocky Gerung ya. Jika memang sudah tidak ada harapan dari elit-elit inilah pokoknya. Bagaimana mungkin kita yang sudah memilih partai-partai yang kemarin berbeda dengan Pak Jokowi ya. Maksudnya dari Perubahan, Nasdem, PKB, terus juga dari PDI gitu kan. Malah justru saat ini elitnya itu beberapa ada yang ingin bergabung. Wah, tentu ini mengkhianati 48% rakyat Indonesia yang telah memilihnya. Gitulah kurang lebih teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup ya. Jadi beritanya sudah diklarifikasi, jangan heboh lagi. Tapi nanti pasti akan banyak kehebohan jika nanti ketika Pak Prabowo sudah dilantik. Antara Pak Prabowo dan juga Gibran, siapakah yang akan menjadi durinya atau mereka sama-sama menjadi daging untuk membangun negeri ini. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.